Halo, saya Vina Panduwinata. Pada hari ini saya bersama Dr. Marjo Subiantono, spesialis bedah. Dan saya akan ngobrol-ngobrol bersama beliau mengenai banyak hal. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dengar-dengar Bapak dulu juga di Pertamina ya Pak? Ya, sebagai direktur utama dari Pertamina. Dan juga Bapak itu adalah ketua tim kesehatan, Ya, tim dokter kepresidenan. Oh ya, tim dokter kepresidenan Republik Indonesia, Indonesia. Aduh, itu juga lama kok nggak salah ya Pak. Ya, hampir 5-10 tahun. 10 tahun ya Berganti, Pak. ya, Masya Allah. Tapi juga karena saya satu keluarga juga suka ke RSPAD, saya juga sangat mengenal Bapak. Bapak cukup lama di RSPAD? Ya, sebagai kepala rumah sakit RSPAD Suroto selama 3 tahun. Tuh kan Bapak banyak banget ini pengalamannya, jadi memang cocok kalau saya banyak bertanya sama Bapak pada hari ini. Gini loh Pak, banyak kekhawatiran yang saya dengar dari sekitar teman-teman saya ataupun saudara-saudara. Ternyata di Indonesia ini sudah cukup banyak yang terkena kanker. Apa betul itu Pak? Benar Mbak Vina, sampai Mbak Vina boleh ya? Iya. Gini, jadi WHO dia melidiki bahwa di Indonesia ini tahun 2020 itu terdetek sebanyak 400.000 kasus kanker baru. 400.000 dan meninggal sebanyak 325.000. Kira-kira lebih dari 50% meninggal karena kanker. Ya. Itu sebabnya kenapa bisa sampai 50% ya Pak? Memang tidak di Indonesia, di seluruh dunia juga demikian. Ya itu karena kanker itu salah satu penyakit yang memang sulit ya Pak. Memang ya, sampai sekarang belum ada lah yang ditemukan penyebabnya apa. Hanya menduga. Tetapi kemungkinan besar adalah ya ada pola makan, pola hidup pola makan, pola hidup banyak sekali. Kemudian juga kurang olahraga. Itu saya pernah baca orang kalau kurang olahraga itu penyebab kanker payudara. Ya. Kemudian makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi garam, ya segala macam menyebabkan kanker yang macam-macam kankernya. Penanganan medis yang dilakukan selama ini untuk kanker itu seperti apa sih Pak? Bisa yang pertama yang ringan ya dengan obat-obatan tergantung gradasinya. Ya, yang kedua bisa dengan operasi ya, kemudian juga dengan radiasi dan dengan obat-obatan kemoterapi dan sebagainya. Sekarang kanker untuk laki-laki nomor 1 di Indonesia ini kanker rokok, kanker paru-paru. Jadi paru-paru Pak yang paling banyak. Ya, paru-paru. Kemudian kedua prostat ya. Juga banyak. Ya, kemudian kalau wanita nomor 1 sekarang di Indonesia ini kanker payudara. Ya, kedua kanker serviks. Ya. Tingkat kesembuhan penderita kanker itu bergantung terhadap apa aja? Begini, tingkat penyembuhan itu tergantung dari yang pertama adalah staging dari tumor. Jadi stadium berapa? Stadium 1, stadium 0, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Siap. Jadi kalau dia stadium 0, stadium 1, stadium 2 itu kita operasi selesai. Nah, kalau yang lain-lain mungkin bertambah dengan kemoterapi, tambah dengan radiasi dan sebagainya. Jadi memang lebih berat. Penyembuhannya juga lebih lama ya. Kemudian yang kedua tingkat dari kesadaran masyarakat sendiri untuk mengenal ini tumor jinak atau tumor ganas atau apa. Jadi mungkin kita perlu memberikan pengetahuan pada masyarakat. Tapi banyak kan dokter-dokter memberikan bakti sosial, memberikan pengajaran pada masyarakat di mana saja. Misalnya untuk payudara itu ada Sadari. Periksa payudara sendiri. Payudara sendiri. Oh iya, dikasih tahu caranya. Caranya dari sini lari ke sini gitu. Sehingga itu sadar ya kalau ada benjolan cepat ke dokter. Salah satu ya. Jadi itu penting sekali. Ini tingkat kesadaran masyarakat untuk mengetahui tentang ini tumor jinak, tumor ganas. Atau ya takut kadang-kadang takut sehingga tidak mau ke dokter. Takut ya? Takut.
ya. Ntar dibilang kanker gimana nih gitu kan? Tahu sudah stadium akhir. Banyak kan terlambat. Kemudian yang lain mungkin tidak punya uang. Dok, kan ayah saya wafat karena kanker. Ya. Pertanyaan saya, apakah saya pasti secara genetik itu bisa mengidap kanker? Dan bila tidak, sebenarnya pencegahan apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah risiko kanker itu? Oke, itu kalau faktor genetik dari kanker. Ya. Jadi kalau turunan ya, jadi tidak semuanya. Jadi kalau orang tuanya kanker, anaknya kanker. Itu tidak semuanya begitu. Nggak, tidak semuanya begitu. Suatu kepastian ya. nggak ya? Tapi untuk menjadi kanker itu lebih besar kanker daripada yang tidak. Oke. Pencegahan itu harus. Saya punya tips untuk bagaimana pencegahan supaya tidak terjadi kanker dan penyakit-penyakit lain. Siap. Dengan kata-kata cerdik. Tipsnya cerdik. C-E-R-D-I-K. C-nya itu cek kesehatan secara rutin. Ya, dari sana tuh bisa ketahuan ada benjolan kecil atau tidak apa-apa dan sebagainya. Yang kedua, E-nya itu nyahkan rokok. Kemudian yang ketiga, rajin olahraga. Rajin olahraga. Ya, rajin olahraga. Itu saya pernah baca bahwa kurang olahraga itu penyebab kanker payudara. Salah satunya. D-nya itu diet seimbang. Jadi kalau dia makan satu piring, itu kira-kira 3/4-nya itu sayuran. 3/4-nya adalah sayuran. Daging dan sebagainya. Ya. Itu cerdik D-nya. Kemudian I-nya istirahat cukup. Ya. Kemudian K-nya kendalikan stres. Kendalikan stres. Yes. Pokoknya jadi ingat ya, cerdik, C-E-R-D-I-K itu adalah kata yang luar biasa yang dari Bapak dokter kita ini. Dok, saya kan suka banget nih makan bawang putih. Bawang putih ya. Kemudian bawang putih itu dibakar gitu, enak banget. Kemudian aku juga jus sirsak. Malah ada juga daun sirsak katanya direbus lah apa gitu. Katanya itu bagus juga untuk cegah kanker, apa benar? Apa itu termasuk obat herbal? Sebelum kita bicara tentang herbal, herbal itu sebenarnya ada 3 macam tuh. Ya. Jadi jamu itu herbal. Iya. Nah kalau tadi apa sirsak, kemudian bawang putih itu, kalau saya bilang menurut saya itu jamu. Yang kedua itu ada obat herbal terstandar. Ya, OHT. Nah itu dari jamu-jamu itu kalau sudah diuji klinik, bukan uji klinik, di praklinik biasanya, kemudian dengan uji-uji lain itu OHT. Dan di atasnya lagi itu ada fitofarmaka. Jadi yang sudah diuji klinis, uji praklinis, uji klinis dan sebagainya itu. Ini udah lulus. Itu ada sertifikasinya. Jadi kayak pencegahan kanker gitu ya. Kanker itu ya. Kan ada secara medis yang seperti Pak Dokter bilang. Sekiranya kombinasi dengan herbal gimana? Menurut saya baik sekali. Jadi obat-obat kimia campur dengan herbal itu banyak contohnya yang berhasil juga. Jadi misalnya ada obat yang saya dengar itu setelah lakukan kemoterapi penyakit kanker, kemoterapi kemudian ditambah dengan obat-obat herbal yang lain. Itu akan menambah semangat lah, kemudian menaikkan imunitas dan sebagainya. Sebenarnya gimana sih caranya kita memilih obat herbal secara tepat? Kita kan sekarang zamannya zaman digital ya. Kita lihat aja secara online. Kita lihat obat-obat yang sudah terstandarisasi itu apa saja. Ada dicek BPOM ya. Cek BPOM. Sekarang udah tinggal klik kok ya. Makanya itu yang mana yang sudah terstandar, yang belum, yang kemudian yang lebih tinggi lagi ke fitofarmaka atau apa gitu. Jadi kalau kita sudah tahu itu kita bisa memilah-milah. Dok, kan tadi kita udah bicara ya mengenai obat herbal, klasifikasi dan juga cara tepat memilihnya.
Nah sekarang aku pengen tanya nih, apakah dampak negatif ataupun positif dalam pengobatan obat herbal untuk kanker? Begini, jadi kalau pengobatan alternatif kanker dengan obat-obat herbal itu pasti ada dampak positif dan negatifnya, ya. Namun setahu saya dampak positif dari pengobatan alternatif dengan herbal itu sangat lebih ringan. Ya, Benar dok. Dicampur dengan. Saya jadi ingat nih. Herbal. Teman saya salah satunya dia mengatakan bahwa dia melakukan kemoterapi, tapi juga mengkonsumsi obat herbal. Mereka bilang mereka berasa lebih lebih efeknya tuh berasa lebih ringan, nggak terlalu mual-mual. Kemudian malah ada yang bilang gini, setelah kemoterapi, Mama Ina, aku nggak gosong. Biasanya aku gosong. Oh berarti bagus dong pencampuran dengan obat herbal itu ya. Jadi positifnya itu ya, sangat membantu ya. Tapi negatifnya kalau menurut saya kemungkinan ya dok ya, negatifnya jikalau kita tidak teliti, tidak memilih dan tidak teliti dalam memilih obat-obat herbal ini membahayakan kita semua. Kalau tanda kutip di sini mungkin dia belum dapat izin ya, belum apa klasifikasi ya, seperti itu ya. Memang yang dikatakan tadi oleh Bu Vina bahwa kita mesti memilih, memilih obat yang obat-obat yang tepat. Apa namanya yang itu harus terstandar gitu, standar, dan kemudian melalui uji praklinik dan sebagainya. Iya dok. Pokoknya harus aman. Sip. Terima kasih. Dok, aku pengen tahu kenapa dokter bisa tertarik untuk bergabung menjadi penasehat medis di PT Daun Teratai Herbalife ini. Pabrik ini, obat ini menjalankan CSR-nya, Corporate Social Responsibility, untuk membantu orang-orang yang tidak, Masya Allah, yang tidak sanggup untuk membayar. Saya melihat pasien-pasien dengan kanker itu, saya coba, ternyata kok ada banyak dampak yang positifnya, ya, terutama yang pakai kemoterapi kemudian diberikan obat-obat ini, jadi dampak negatifnya menjadi ringan. Lebih ringan. Dampak negatifnya jadi ringan, ya. Oke, saya membaca dan saya tahu setelah saya datang ke pabrik di sana, di tempatnya di Bandung Selatan, itu ternyata obat-obatan ini sudah diuji toksisitas itu di Fakultas Farmakologi Universitas Gadjah Mada, yang hasilnya minimal praktis tidak toksik. Artinya obat ini tidak mengandung zat beracun dan tidak ada efek samping. Kemudian yang kedua juga uji pada mencit itu apa, tikus ya? Tikus putih ya? Ya. Hasilnya dengan dosis yang telah ditentukan, obat ini bisa menghambat kanker sebesar 76%. Dan yang ketiga dicoba juga di Rumah Sakit Kanker Darmais atas penghambatan pertumbuhan dan kematian sel kanker secara in vitro. Dan ternyata obat ini bisa meningkatkan imunitas dan juga bisa mencegah proliferasi dari kanker, sel-sel kanker ini. Oke, Mbak Vina, sekarang saya tanya balik ya. Kenapa Mbak Vina tertarik pada kanker dan kesehatan? Pertama Pak, seperti saya sampaikan tadi bahwa ayah saya juga meninggalkan saya, wafat karena kanker. Satu. Kedua, saya melihat banyak saudara-saudara kita khususnya di Indonesia ini yang terkena kanker, namun secara ekonomi mereka tidak memungkinkan. Jadi menurut saya alangkah baiknya kalau kita melakukan sesuatu yang baik. Saya berencana untuk mendirikan sebuah yayasan yang saya beri nama Viana Bakti Nusantara. Viana itu nama saya dan artinya adalah samudra, insya Allah bisa membantu banyak orang. Dan pastinya saya berharap bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang-orang yang banyak sekali mengetahui mengenai kanker seperti Bapak dan juga PT Daun Teratai Herbalife ini. Dan
bersama-sama kita memberikan harapan hidup kepada mereka, di mana kita semua tahu bahwa pengobatan kanker itu tidak murah, dan kita bisa membantu melalui pengobatan herbal ini menjemput bagi mereka, untuk menjemput masa depan mereka, untuk melihat semangat hidup mereka untuk kedepannya nanti. Insya Allah bisa kita memberikan harapan kehidupan yang luar biasa untuk mereka. Itu sebetulnya Pak, kenapa saya banyak bertanya mengenai kanker. Kira-kira kapan tuh yayasan dibentuk? Gini loh Pak, kan bulan Februari ini adalah bulan kanker internasional. Jadi saya rasa paling tepat untuk saya melaunching Yayasan Syana Bakti Nusantara ini di bulan Februari juga Pak. Insya Allah semoga itu bisa lancar, kita doa ya Pak ya, dan bisa memberikan suatu harapan yang bagus untuk para penderita kanker khususnya di bumi Nusantara ini. Amin, amin. Demikian obrolan saya bersama Dr. Marjo tentang kanker. Bagi saudara-saudara saya yang terkasih yang sedang menjalankan pengobatan, jangan pernah putus asa. Karena Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua untuk penyembuhan, untuk kesehatan umatnya.